Baik, mungkin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam narasumber kita, Pak Philip, yang sudah berkenan hadir dalam undangan kami. Selamat malam buat Ketua VIC Jabar Bandung, Mami. Selamat malam semua admin. Selamat malam semua peserta atau anggota yang hadir. Mudah-mudahan hari ini kita masih dapat diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan selalu bahagia semua. Amin. Saya ditemani sebagai moderator oleh Pak Abdul. Ya, selamat malam Pak Philip yang kami hormati. Selamat malam juga Pak Abdullah. Selamat Pak Philip, untuk hari ini atau malam ini saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jadi untuk tema hari ini tetap kita masih dalam program remote dan ditambah dengan edukasi koin FI ke exchange, serta ada aturan-aturan mainnya tentang nanti ada semacam NPWP ya Pak Philip ya. Oh iya betul. Terus sambil mungkin diperjelas lagi ada semacam fasilitatornya nanti ada semacam bank ya, bank BCA bisnis. Sebelum meranjak ke acara yang inti, mungkin ada sambutan dulu Pak Philip buat Ketua VIC Jabar. Kami persilakan Ibu Hajah Dewi, silakan. Ya, terima kasih A. Hendar dan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Philip. Dan semua. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun sempat tertunda, tapi alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami semua atas kehadiran Pak Philip di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang usia, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semangat terus kepada semuanya ya. Cukup dari saya mungkin kata sambutan atau ungkapan terima kasih dari saya kepada semuanya. Terima kasih kepada para admin atas kerja samanya yang kompak gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin tongkat pemandonya akan saya berikan kepada Pak Hendar dan Pak Abdullah sebagai moderator. Monggo silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mami sebagai Ketua VIC Jabar Bandung. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ya Pak Abdul ya, kita langsung aja mendengarkan dulu paparan dari yang terhormat Bapak Philip. Ya, betul Pak. Silakan Pak Philip. Oke, terima kasih atas waktunya dan atas undangannya. Saya bisa ada di sini untuk berbagi informasi mengenai program remote. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Dan pada malam hari ini saya akan mengulang lagi ya, jelas masalah program pemesanan rumah, emas batangan, mobil, dan HP Tesla ya. Di mana pemesanan ini nanti transaksinya saat open mainnet dan setelah PoinPay cukup mumpuni ya. Nah, untuk PoinPay ini cukup mumpuni tentunya itu cukup mumpuninya bukan dari saya tapi dari rekan-rekan pioner semua yang ada di sini yang nanti mungkin bisa berembuk ya di grup ini ya untuk masalah harga CoinPay cukup mumpuninya itu di harga berapa ya, itu terserah para pioner dan Bu Hajah Dewi ya, nanti bisa rembukan di sini. Nanti menyentuh di harga berapa baru mulai nanti bergerak ya untuk transaksi ke Surabaya. Kemudian sebelum
berangkat ke Surabaya, tentunya para pioner semuanya nanti harus punya exchanger ya. Exchanger yang bisa untuk menukarkan dari CoinPay ke rupiah. Nah, itu nanti kita tunggu aja infonya dari Kodim. Nanti listingnya itu CoinPay itu di exchange mana. Nanti kita kalau sudah tahu informasinya masuk di exchange mana ya. Nah, itu nanti kita bisa download, install, kemudian kita daftar di sana. Setelah daftar, nah nanti baru kita bisa bergerak untuk mencairkan CoinPay ya di exchange tersebut ya. Nah, itu nanti setelah listing, kemudian kita tunggu harga CoinPay-nya cukup mumpuni, baru kita cairkan. Nah, itu tentunya saat CoinPay sudah cukup mumpuni, menyentuh di harga yang sudah diharapkan, baru nanti dalam grup ini bisa diedukasi cara cairkan CoinPay ke rupiah dari exchange tersebut. Mungkin bisa melalui di grup ini ya, di Telegram ini, maupun bisa juga melalui kopdar-kopdar gitu ya. Saat kopdar juga bisa diajarkan, diedukasi cara mencairkan ke rupiah. Kemudian sebelum berangkat ke Surabaya ya, kalau sudah dicairkan, CoinPay-nya itu sudah dicairkan ke rupiah, nanti para pioner ini membuat akun rekening klik BCA bisnis ya, di BCA terdekat, terserah di mana, pokoknya di Bandung ya. Nanti untuk syaratnya membuat rekening klik BCA bisnis tersebut harus memiliki NPWP. Nah, NPWP ini sangat mudah sekali untuk membuatnya, bisa melalui online ataupun bisa datang ke kantor pajak ya. Dan membuatnya itu cukup cepat sekali, sekitar 1 jam sudah selesai. Dan itu NPWP itu memang wajib ya kita miliki, karena di tahun depan, tahun 2024 ya, itu KTP kita sudah, nomornya itu sudah termasuk ada NPWP-nya. Jadi memang semua warga Indonesia wajib memiliki NPWP. Jadi kartu KTP itu ada NPWP-nya, ada nomor NPWP-nya yang sudah tertera di dalam satu KTP tersebut. Nah, nanti saat para pioner ini sudah bisa mencarikan ke rupiah dan sudah cukup mumpuni nilai CoinPay-nya, tentunya para pioner tersebut akan menjadi sultan ya. Ya semoga ya ini ya, semoga seperti itu ya, nanti sudah mumpuni pastinya jadi sultan ya. Nah, kalau sudah sultan, nanti para pioner tersebut pasti akan membuka usaha sendiri-sendiri, pastinya kan seperti itu. Nah, karena sudah banyak duitnya, mungkin buka apa. Nah, itu memang membutuhkan NPWP ya. Jadi kalau memang sudah sultan, memang butuh yang namanya NPWP. Karena nanti kalau nggak ada NPWP-nya repot juga ya. Kalau ada pembelian apa, nggak punya NPWP, malah jatuhnya malah kenanya mahal pajaknya itu. Yang seharusnya cuma berapa, karena nggak punya NPWP, jadi pajaknya lebih tinggi lagi gitu loh ya. Jadi nantinya para pioner semuanya punya NPWP, dan NPWP itu juga berfungsi untuk membuat rekening klik BCA bisnis ya. Nah, kalau sudah punya, terus uangnya sudah ada di rekening bank, terus nanti dipindahkan di rekening bank BCA bisnis, nah maka itu sudah siap untuk berangkat ke Surabaya untuk transaksi remote ya. Jadi para pioner sudah siap ada di rekening klik BCA bisnis, itu sudah siap untuk diberangkatkan oleh PIC dengan Bu Hajah Dewi ya, tentunya nanti yang mengkoordinir keberangkatan para pioner. Kemudian untuk pemesanan remote ya, untuk remote itu rumah emas mobil dan HP. Nah, itu untuk
Tapi cash itu bukan bawa uang satu karung, bukan ya, tapi bisa transfer melalui klik BCA Bisnis tadi ya. Jadi cukup bawa HP. Jadi Koinpay ke rupiah sampai transaksi remote itu cukup menggunakan HP. Nggak perlu pakai barang lain ya, cukup menggunakan HP. Jadi Koinpay ke rupiah itu melalui HP. Terus rupiah ke rekening klik BCA juga HP. Terus setor transaksi itu juga menggunakan HP. Jadi cukup bawa HP ya, sambil bawa uang cash untuk sangu gitu aja ya ke Surabaya. Nah, kemudian itu cash ya, yang 3 tadi cash. Untuk yang rumahnya itu yang nyicil ya, termin. Jadi karena rumahnya nggak bisa cash, karena apa? Karena rumahnya belum jadi. Nah, untuk rumah ini memang paling lama ya, karena masih dibangun nanti. Tapi dari program remote itu yang paling luar biasa itu adalah program rumahnya. Kenapa kok rumah? Karena rumah ini bisa satu klaster nantinya ya. Para pionir ini bisa satu klaster, bisa jadi satu tetangga semua. Dan hebatnya nanti apabila satu klaster ini rame-rame mau berangkat kemana-mana itu bisa terkoneksi semua sama PIC di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau mau berkunjung ke kota A, ke kota B, itu bisa disambut dengan pionir di sana dan PIC-nya. Seperti itu hebatnya ya. Jadi seperti memang kita ini keluarga besar ya, pionir Indonesia. Kemudian untuk emasnya itu maksimal 10 kg pemesanannya ya. Untuk pasutri ya 10 kg, untuk yang single atau jomblo itu 5 kg maksimalnya ya. Terus yang perharinya yang berangkat, yang transaksi per hari itu disesuaikan dengan emasnya. Emasnya itu maksimal per harinya itu 500 kg. Jadi hari ini 500, besok 500, besok lagi 500 sampai selesai. Dan itu pun bisa ditingkatkan nanti ya, bisa jadi 1 ton seperti itu ya. Nah, untuk sementara pertama kali adalah 500 kg. Nah, nanti Bu Haja yang mengkoordinir untuk perharinya tadi, yang bisa transaksi bergantian ya sampai habis ya di Bandung ini. Kemudian untuk rumahnya tadi itu developernya yang dipilih nanti yang mana ya, entah itu Citraland atau mana, Bu Haja sudah ada itu. Tinggal nanti untuk gambar model rumahnya bisa nanti disesuaikan dengan keinginan para pionir. Dan mungkin rumahnya ini ada beberapa tipe, dari yang terkecil sampai yang paling besar ya. Itu nanti tergantung dari jumlah Koinpay-nya para pionir. Kan nggak sama ya, ada yang sedikit, ada yang banyak ya kan. Jadi yang banyak pastinya ambil rumah yang besar. Nah, yang sedikit ambil yang kecil kayak gitu ya. Jadi ada beberapa tipe rumah nantinya ya. Tapi itu semua satu klaster ya, satu klaster. Jadi nanti penghuni yang ada di grup ini semua itu adalah tetangga semua. Semuanya adalah tetangga dan keluarga besar Pi Network Bandung dan Pi Network Indonesia. Jadi nanti grup ini bisa juga sebagai alat komunikasi ya, karena sudah tetanggaan semua satu klaster. Jadi misalnya nanti ada kondangan atau apa-apa gitu ya, bisa diumumkan di grup tersebut ya, di grup ini ya. Jadi grup ini bisa untuk sebagai sarana komunikasi sampai nanti ya, sampai selamanya. Nah, itu jadi luar biasa sekali ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa info di grup ini. Kemudian untuk masalah keberangkatan, untuk berangkatannya bisa secara bersamaan semua langsung,
ataupun per hari ya, berangkat per hari. Hari ini yang berangkat berapa orang, hari ini berangkat berapa orang ke Surabayanya itu ya. Boleh langsung semuanya ya boleh, nggak apa-apa. Tapi pasti nginep ya, menginap di hotel ya. Jadi per harinya itu 500 kg. Terus tempat penginap hotelnya Bu Haja sudah tahu, tinggal jalan kaki untuk ke tempat tujuan transaksi ya. Jadi tinggal jalan kaki aja karena dekat ya. Dan hotelnya juga bagus. Nah, nanti setelah di Surabaya terus transaksi, nanti kita akan foto bersama dan juga video ya, di video. Itu nanti videonya saya rangkum semua. Videonya itu se-Indonesia ya, kan bergantian. Itu nanti video clipping gitu ya. Dan nanti saat sudah selesai semuanya, sudah serah terima rumahnya semua se-Indonesia, nanti akan saya masukkan berita nasional. Jadi Pak Network ini memang komunitasnya luar biasa ya. Nggak ada soalnya ya, dalam komunitas itu memiliki perumahan se-Indonesia itu belum ada. Ya baru Pak Network ini nantinya. Itu luar biasa sekali. Dan untuk rumahnya ya, rumahnya ini ada logo Pi-nya nanti setiap rumah. Dan juga nanti di jalan masuknya itu ya, pintu gerbangnya di klaster tersebut, itu nanti ada ikoniknya Pi. Itu nanti yang ada di seluruh Indonesia ya, perumahan Pi Network. Jadi masyarakat Indonesia tahu kalau ada lambang itu berarti itu perumahan milik Pioneer Indonesia, Pi Network ya. Nah, jadi untuk masalah pencairan itu nanti bisa diedukasi ya saat sudah open mainnet nantinya. Ya, sudah open mainnet baru kita bergerak untuk edukasi cara daftar maupun cara mencairkan. Nah, itu nanti diedukasi melalui grup Telegram ini maupun bisa dari Kopdar ya nantinya. Jadi jangan khawatir ya nanti yang nggak bisa caranya nggak ngerti nanti akhirnya jadi mengerti. Jadi jangan pernah khawatir untuk wah ini nanti saya nggak bisa ini bingung ini. Itu jangan karena nanti pasti bisa semua. Kemudian banyak platform-platform yang menggunakan PointPipe biasanya kan barang-barang kecil ya. Kalau barang-barang besar itu saya meragukan. Ya nanti kita lihat bersama ya, bisa apa enggak. Nah, meskipun seperti itu, Pioneer tetap membutuhkan yang namanya rupiah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya ya, semua pioner tanpa kecuali itu butuh yang namanya rupiah. Karena alat transaksi yang sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi kita semua mau belanja apa, mau pergi kemana, beli bensin, ya pakai rupiah. Semuanya pakai rupiah dan itu tidak bisa dibayar pakai Pi. Jadi semua pioner yang ikut program maupun yang tidak ikut program remote tetap butuh yang namanya rupiah. Nah, di program remote ini, di PIC, ya, ini program yang mencerdaskan para pioner, yang mensejahterakan para pioner, dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Kenapa kok sampai ke rakyat Indonesia? Karena nanti setelah program remote ini selesai, dan koin Pi-nya yang terlock up 3 tahun itu sudah terbuka semua, itu kita nanti ada program selanjutnya, yaitu The Next Project. Ya. The Next Project itu adalah pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang misalnya ada kekurangan rumah sakit, kita bangun rumah sakit. Kurang kampus, kita bangun kampus. Pokoknya ada kekurangan apapun
kita bisa bangunkan di sana. Jadi program pemerataan ya, supaya ekonomi rakyat Indonesia ini bertumbuh. Karena dengan adanya The Next Project tersebut, banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, terutama di daerah-daerah ya. Jadi penyerapan tenaga kerja ini diharapkan bisa memulihkan perekonomian Indonesia semakin bertumbuh. Karena banyak penyerapan tenaga kerja tersebut. Proyek ini bisa jutaan tenaga kerja yang terserap. Jadi untuk The Next Project tersebut, yang bisa ikut adalah para pioner yang sudah ikut program remote ya, karena nanti bisa dikoordinir oleh para PIC yang sudah satu klaster semua, jadi enak mengkoordinirnya. Jadi yang bisa ikut The Next Project adalah para pioner yang sudah ikut program remote dan sudah menempati di semua dalam klaster, satu klaster dengan para PIC-nya nanti ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk emasnya tadi ya, yang emasnya tadi itu bisa dikirim ya, bukan dibawa sendiri-sendiri, tapi dikirim melalui G4. Jadi nanti Bu Haja sudah mencarikan safety box dari bank ya, atau nanti bank apa ya. Nanti emasnya itu dikirim dari Surabaya pakai G4 dari Surabaya ke bank tersebut ya, langsung masuk ke safety box masing-masing nanti. Jadi begitu barang nyampe di bank tersebut, para pioner sudah ada di bank tersebut untuk menyimpan emasnya masing-masing di safety box tersebut. Nanti untuk masalah pengambilan emasnya boleh setiap saat. Nah, itu tentunya harinya pasti nggak sama ya setiap pioner untuk mengambil emasnya. Jadi ada yang 1 bulan diambil, ada yang 2 bulan diambil. Ya, jadi itu harinya mungkin bisa berlainan gitu ya. Nah, kenapa kok harus dikirim pakai safety masuk ke safety box? Karena untuk alasan keamanan ya. Kalau dibawa semua kan rawan juga ya. Jadi biar diantar sama safety box masuk ke bank ya. Nanti diambilnya bisa bergantian, harinya bisa berbeda-beda seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk rumahnya itu cicilan ya untuk termin, ditermin sampai rumah itu jadi. Setelah rumah jadi, cicilannya lunas, baru bisa serah terima. Nanti setelah serah terima bisa ditempati, mungkin nempatinya mungkin berbeda-beda juga harinya ya. Mungkin ada yang cari tanggal atau apa ya, untuk syukuran ya kan. Nah itu, kalau sudah ditempati semuanya, nah itu nanti baru kita akan melangkah ke the next project ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, mungkin ada pertanyaan, bisa kita lanjut dengan pertanyaan. Baik. Ya, saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Pak Philip. Ya. Mungkin untuk yang mau bertanya, mohon dengan amat sangat sebutkan nama dan di daerah mana. Mungkin kan Jabar nih, nggak tahu semua nih, ada yang mau dari mana, Tasik atau mana, di nama dan mungkin daerah asal gitu ya Pak Philip ya, biar lebih Ya. akrab nanti. Baik, ya. Pak Abdul silakan dipandu Pak Abdul untuk pertanyaan. Ada rekan-rekan, silakan. Ya, izin Pak Philip ya. Ya, silakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya seputar permasalahan-permasalahan yang belum dipahami dari apa yang tadi dipaparkan oleh beliau. Silakan untuk bertanya. Dengan komen seperti tadi apa yang disebutkan oleh Pak Hendar, menyebutkan nama juga dari
mana gitu, biar makin solid, makin ya saling kenal aja gitu. Silakan. Belum ada yang bertanya nih. Sedikit tambahan Pak Philip, mungkin saya ke Pak Philip Oke. sambil nunggu yang bertanya. Itu kan yang program dari Pak Philip untuk properti ya. Ada yang Iya. include sudah ada isinya dengan yang belum ada isinya Pak Philip, tolong dijelaskan lagi. Nah, itu seperti itu. Betul. Oke. Iya. Kalau masalah ada isi full furnish apa enggak itu bisa, semuanya bisa. Jadi tergantung para pioner, bisa yang kosongan ataupun yang sudah full furnish. Oke, siap. Bisa 2 pilihan. Ya, ini ada 2 pilihan ya Pak Philip ya. Jadi ada yang Iya. full furnish dan kosongan gitu ya. Ya. Silakan rekan-rekan, jangan terlalu tegang, enjoy aja sambil tentunya ngopi. Pak Endra, tentunya harganya juga itu berbeda ya, kalau full furnish sama kosongan ya. Oh iya, berbeda. Ada tambahan pastinya Iya. kalau full furnish. Oke, silakan. Pak Deden, mungkin Pak Deden, silakan Pak Deden, yang lain. Silahkan untuk bertanya, mumpung kita ada kesempatan bisa bertemu dengan beliau ini. Izin mau bertanya ini. Ya, silakan Pak Deden. Silakan Pak Deden dari Deden. Cileunyi, Pak Philip, nah, rekan-rekan sekalian. Ya, silakan, jadi Pak. itu untuk kita tahu bahwa harga koin itu mumpuni, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi itu? Mungkin itu dulu, sekian. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja Pak Philip, langsung aja. Oke, bisa dianggap cukup mumpuni itu juga ada faktor dari jumlah koin para pioner ya. Kalau semakin banyak, otomatis nilainya nggak terlalu tinggi aja sudah cukup mumpuni ya. Kalau koin pioner ini sedikit, otomatis butuh harga yang lebih tinggi lagi seperti itu ya. Baru bisa cukup mumpuni. Itu tergantung dari jumlahnya koin Pi di para pioner yang dimiliki para pioner. Terus untuk koin Pi ini saya rasa memang cukup bagus ya. Dengan seiring berjalannya waktu, koin Pi nanti akan berproses, nanti pasti akan menjadi cukup bagus nilainya. Menurut saya seperti itu ya, karena koin Pi ini cukup bagus karena ekosistemnya banyak dan para pionernya ini juga terbanyak ya untuk penambangnya ini, koin Pi ini terbanyak di dunia juga. Jadi otomatis nanti akan mengangkat harga koin Pi seperti itu ya. Jadi misalkan nanti saat open mainnet dirasa belum cukup mumpuni, ya kita tunggu aja dengan sabar sampai nanti menyentuh di harga yang cukup mumpuni. Seperti itu, Pak. Oke. Itu Pak Deden, cukup jelas Pak Deden. Alhamdulillah jelas. Silakan. Atur nuhun. Yang lain, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Silakan yang lain, jangan malu-malu, jangan tegang, santai, enjoy. Silakan Pak Yandi. Silakan yang lainnya yang mau bertanya. Ini kok pada diam aja, silakan. Mumpung ada Pak Philip di sini, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum, mohon bertanya.
Waalaikumsalam. Itu secara prediksian jadi tanggal 14 open mainnet-nya Pak. Nyimak aja. Ya. Iya, untuk dari core team sendiri belum ada sih pengumuman untuk open mainnet untuk tanggal 14-nya ini. Nah, jadi untuk open mainnet itu pasti nanti diumumkan ya oleh core team melalui beranda di aplikasi Pi Network-nya. Jangankan open mainnet yang besar seperti itu, berita-berita kecil aja diumumkan juga melalui beranda, ya kan? Ya betul. Apalagi tentang open mainnet itu berita terbesar itu ya. Open mainnet itu berita terbesar Pi Network, pasti akan ditayangkan di berandanya Pi. Nah, waktu itu yang enclosed mainnet itu juga ditayangkan di beranda Pi, waktu enclosed mainnet itu. Nah, ini nanti open mainnet lebih besar lagi, pasti masuk, nanti pasti ada di beranda. Kalau memang sudah mendekati open mainnet, pasti diumumkan. Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, yang lain mohon izin ya nanti begitu mau bertanya namanya sebutin sama daerah ya. Mohon izin ya. Maaf, Hendra nggak ada suaranya. Halo. Monitor, Pak Endar. Ya Bu, Bun. Nggak ada suaranya. Oh iya, maaf tadi saya belum mengenalin. Saya Tony dari Bandung Barat. Bandung Barat, ya. Dekat sama Pak Hendar loh. Iya, jauh dari pojok. Silakan Pak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa Pak Tony dulu ya? Ya, silakan Pak Tony untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Sudah tadi belum mengenalin doang. Ya mungkin ada pertanyaan mengenai the next project atau apa gitu. Selamat malam Pak Philip. Ya, malam juga Pak. Ya, malam. Rahmat Purwoko. Mau izin tanya Pak Philip. Itu yang proyek propertinya yang udah siap furnish, itu furnishnya udah disediain siap gitu apa bisa milih sendiri gitu? Nanti dari developernya nanti Pak untuk furnishnya. Nanti setiap rumah, setiap tipe itu ada furnish. Otomatis kalau rumah tersebut semakin besar tipenya ya otomatis furnishnya lebih banyak. Otomatis lebih besar lagi, lebih mahal lagi. Kalau rumahnya kecil ya semakin sedikit kan furnishnya. Nah, contohnya kalau ada rumah tipe yang kecil misalnya 3 kamar dengan rumah yang 5 kamar, otomatis kan furnishnya lebih banyak yang 5 kamar, rumah yang besar tersebut. Jadi jatuhnya ya mesti lebih mahal lagi ya kalau yang rumah semakin besar isinya lebih banyak. Dan itu nanti sudah ada disediakan oleh developer. Oh ya, terima kasih Tinggal Pak. nanti Pioneer tinggal pilih yang kosongan. Kalau kosongan berarti furnishnya ngisi sendiri, ya beli sendiri. Tapi kalau yang sudah full furnish tinggal bawa koper aja. Tinggal masuk aja bawa koper. Nah, untuk mengisi furnish itu satu rumah itu butuh waktu berminggu-minggu itu. Nggak bisa satu kali selesai. Ya paling nggak bisa 1 bulan itu ngisi furnish itu. Iya. Kan Karena ada mesti yang kalau beli sendiri itu kan kalau beli sendiri kan milih-milih. Wah ini cocok nggak ya yang ini pakai ini kan mesti milih-milih sendiri ya. Jadi butuh waktu itu kalau ngisi sendiri memang. Beda dengan furnish, kalau full furnish ya tinggal langsung masuk bawa koper.
Oh iya, iya. Terima kasih Pak Philip. Nah, kan seperti itu Pak ya. Full furnish Pak ya. Tinggal bawa koper aja Pak ya. Iya. Kalau kata Pak Hendar itu tinggal blues aja gitu tuh. Nggak usah mikirin apa-apa gitu. Iya, kita blues aja Pak Philip. Ya, biasanya kalau yang ngisi developer itu sudah bagus-bagus barangnya. Cocok sesuai gitu loh biasanya. High quality juga Daripada Pak ya. ngisi sendiri. Iya. Ya, jangan khawatir kepada para pionir semua yang rumahnya nanti apa namanya udah full furnish, itu furnishnya juga itu udah high quality ya, karena memang kita kerjasama dengan apa namanya dengan pengembang yang ya punya kelas juga, betul Pak kan? Ya, biasanya itu ya. Kalau furnish itu biasanya dikasih rumah satu ya, rumah contoh yang sudah diisi furnishnya. Nah, kalau memang sudah diisi, nanti rumah contoh itu nanti para pionir bisa lihat cocok nggak ini rumahnya. Furnishnya juga sudah cocok, kalau sudah cocok ya sudah semua diisi. Ya. Jadi sudah lengkap ya, ada lemari, ada tempat tidur, ada meja, kursi dan sebagainya, sudah semuanya sudah ada. Mas, Pak Philip tidak disiapkan istri. Harusnya Ya, mirip kalau ya. yang single nanti, kalau yang single kan nanti itu ya, satu klaster ini pasti ada yang single ya. Ya, single sama single nanti barangkali bisa berjodoh ya dalam satu klaster. Amin, amin. Nanti Bisa itu cuma dalam perjalanan. Pak Dedi mau tanya, Pak Haji Dedi. Mungkin saya Pak Philip nih ikut juga Iya, mau silakan Pak. nih. Iya. Berhubung kemarin waktu malam minggu kan ada obrolan antar PIC Indonesia ya Pak Philip ya. Oh ya, minggu kemarin ya, hari Jumat ya. Kami nggak bisa masuk, jujur aja dengan Mami nggak bisa ikut bertanya karena di mood ya kita. Tapi nggak tahu sistem, nggak tahu apa ya. Yang jelas Oh ya, itu sistem. Jadi ya. kalau grup tersebut ditutup, otomatis yang masuk obrolan pasti ke mute semua. Kalau grupnya ditutup ya nggak bisa chatting, maksudnya nggak bisa ngechat, itu pasti kena mute kalau masuk obrolan. Saya mau tanya gini Pak Philip, masalah untuk nanti masalahnya dari fee ke fiat ya, ke rupiah itu kan ada semacam namanya kan palas sih Pak Philip ya, dari dolar ke rupiah kan, USDC kan. Nah, itu kan ada semacam pajak ya Pak Philip ya. Iya, ada pajak kalau melalui exchange, Nah, pajaknya resmi itu. yang saya ingin tanyakan, berapa persenkah kira-kira pajaknya itu dari, misalkan kita pencairan 5 koin kan ya, harga mungkin konsensus GCV 314,519 ya. Nah, itu kira-kira berapa persen tuh si PPATK atau OJK yang akan memotong pajak kita loh Pak Philip? Baru bayangan aja gitu Pak Philip. Ya, itu nanti pajaknya saat kita mencairkan dari USDT ke rupiah itu ada pajaknya. Betul. Dari exchanger-nya itu ada pajaknya. Pajaknya nggak besar kok, 0, berapa itu. Ya. Itu sudah diatur oleh Bapepti untuk masalah itu. Bapepti ya. Jadi Betul. kalau sudah dijadikan rupiah itu ada pajaknya dan itu legal ya, jadi rupiah. Dan nanti bisa langsung masuk ke rekening bank seperti itu, sudah kena pajak itu sudahan. Udah Seperti pajak itu ya? Pak. Udah ya. Sudah kena pajak itu resmi. Oh, yang masuk rekening itu udah masuk, udah include ya Pak? Udah pajaknya udah gitu? Sudah kena di exchange itu Pak. Saat kita merupiahkan sudah kena itu. Otomatis ya? Sudah. Ya. Otomatis, iya. Kecuali yang melalui peer to peer ya, peer to peer itu mungkin nggak kena pajak ya kalau peer to peer. Tapi yang apa menyetorkan ini sudah ya mungkin ada include pajaknya sih.
Jadi lebih murah gitu loh maksudnya, lebih murah gitu loh. Ada selisih harga gitu loh kalau peer to peer itu. Iya betul betul. Langsung masuk ke bank. Ya. Alhamdulillah Pak Philip, kita kedatangan tamu juga Pak Philip dari Yogyakarta nih, jauh juga nih. Silakan Mbak Beta. Oh, oke. Mbak Beta. Iya. Selamat malam Pak Philip, selamat malam Bunda, selamat malam semua. Hujan Iya, sini Bang. malam. Sayang, silakan. Sudah. Lagi hujan Bunda. Gak apa-apa bincang-bincang di sini, gak apa-apa. Oh. Monggo dilanjut Pak Philip. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan aja ya edukasinya ya. Iya. Lanjut Pak Philip, lanjut. Mungkin agak malu-malu Pak. Iya. Iya. Lebih banyak yang kapan hari ya, yang pesertanya yang ikut ini, yang ikut obrolan ini. Betul Bu. Biasanya banyak, ini dikarenakan kemarin kita ada halangan itu. Ya jadi segini, ya nggak apa-apa. Iya. Silakan dilanjut Pak. Iya. Jadi untuk project remote ini ya, banyak di luar sana mengeluh kok harus rupiah kan gitu ya. Tapi sebetulnya project remote ini mencerdaskan para pioner. Supaya apa? Ini di project remote ini kita bisa mengedukasi cara menyairkan dari Pi ke rupiah. Sedangkan di project-project lain itu nggak ada. Ya, istilahnya itu seperti mendidik anak supaya mengerti gitu loh, bisa mandiri gitu loh ya. Tapi kalau mendidik anaknya itu dikasih matengan terus ya, dikasih enak terus, akhirnya si anak ini nggak bisa apa-apa akhirnya. Nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya, nggak bisa mandiri akhirnya. Nah, di program ini, di PIC ini program yang mencerdaskan, yang mendidik ya. Jadi program tersebut 50%-nya itu bisnis, 50%-nya lagi itu mendidik dan mensejahterakan. Seperti itu. Jadi mendidiknya bagaimana? Mendidiknya itu supaya para pioner bisa mandiri. Meskipun para pioner ini tidak ikut program remote, ya, mereka tetap loh butuh rupiah. Jadi harus bisa mencairkan ke rupiah memang. Semua cryptocurrency yang ada sekarang ini di Indonesia ya, semuanya itu harus bisa dicairkan ke rupiah. Kalau kita punya loh ya, kalau kita punya harus bisa dicairkan ke rupiah. Karena kita nggak bisa bayar semuanya itu pakai kripto. Ya, contohnya beli bensin ya, nggak bisa. Bayar uang sekolah nggak bisa, bayar kuliah nggak bisa, bayar iuran kampung nggak bisa. Ya, beli obat ya nggak bisa, semuanya rupiah. Kita pengeluaran sehari-hari rupiah, bukan koin Pi. Betul nggak? Rupiah semuanya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, para pionir ini tetap harus bisa mandiri. Bagaimana caranya dari aset yang dimiliki, yaitu berupa koin kripto tersebut, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Harus bisa dicairkan ke rupiah tadi. Jadi mau nggak mau tetap dituntut, para pioner ini dituntut untuk bisa mandiri mencairkan ke rupiah. Nah, di program PIC ini saja yang nantinya bisa mengedukasi, mengajarkan, dan mendidik para pioner supaya bisa mencairkan dari cryptocurrency ke rupiah. Karena banyak pioner ini yang belum mengerti tentang itu. Memang ada yang mengerti, ada juga banyak. Tapi lebih banyak yang tidak mengerti tentang exchange itu loh. Nah, itu nanti tugas kita semua ya yang sudah mengerti untuk exchange, itu kita edukasi para pioner yang belum mengerti. Kita pandu, kita ajarkan, kita didik sampai dia bisa mengerti dan akhirnya nanti bisa mandiri
untuk mencairkan dari CoinPay ke rupiah. Karena semua harus dibayar pakai rupiah. Memang ada ya marketplace itu yang kita bisa beli langsung pakai CoinPay. Tapi itu tidak bisa mencakup seluruhnya kehidupan kita sehari-hari, itu nggak bisa. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya, beli bensin. Nah, setiap hari kita kalau pergi kan beli pakai bensin atau solar lah ya. Nggak bisa kan pakai CoinPay. Kita berangkat kerja atau kita naik taksi kan semuanya pakai rupiah. Pakai Grab, Gojek dan semuanya itu rupiah semua. Setiap kali kita pergi pasti pengeluaran ongkos minimal itu bensin atau Gojek. Ya, seperti itu ya kalau kita pergi keluar dari rumah. Nah, itu yang kita butuhkan adalah rupiah. Terus kita belanja di pasar, itu butuh rupiah. Dan ini untuk pioner seluruh Indonesia itu jumlahnya itu ya, yang sudah ikut nambang CoinPay ini ya, jumlahnya tahu nggak berapa kira-kira? Nggak ada 1%-nya. Ya. Penduduk Indonesia ini seluruhnya penduduk Indonesia itu 270 juta lebih ya. Anggap aja 280 juta. Jumlah pioner dari 280 juta tersebut nggak ada 1%-nya. Jadi rekan-rekan pioner kalau kita jalan-jalan keluar atau ke mall atau ke pasar atau kemana, coba ditanyain, apa tahu Pi Network? Banyak yang nggak tahu. Karena tadi jumlahnya itu nggak sampai 1% itu tadi. Jadi kalau kita bayar-bayar apa ya nggak bisa juga. Peer to peer nggak bisa karena mereka semua bukan pioner. Bayangkan 0, loh jumlahnya pioner ini. Kita belanja di pasar mau peer to peer nggak bisa karena dia bukan pioner. Memerlukan proses seperti digembar-gemborkan untuk properti, untuk kendaraan, itu pembayaran memakai koin fee. Saya rasa itu harus proses dulu, nggak semudah itu. Nggak semudah itu, karena nanti CoinPay juga ada seperti Bitcoin ya, harganya juga naik turun ya. Ya, betul. Karena ada di TOS juga itu ya sudah di aplikasi kita ya, kalau kita buka di garis 3 kiri atas ya, di beranda itu, klik garis 3 kiri atas, terus di bawah sendiri itu ada tulisan TOS, nah itu di situ diklik. Nah nanti di poin 1.75 kalau nggak salah. Itu sudah disebutkan bahwa CoinPay ini juga tunduk pada volatilitas seperti koin cryptocurrency lainnya. Itu ada. Jadi bisa naik turun juga gitu lah. Cuman mungkin CoinPay ini lebih stabil ya, mungkin lebih stabil karena apa? Karena banyaknya ekosistem. Itu sebagai stabilisernya. Jadi kalau turun nggak terlalu curam, kalau naik juga nggak terlalu curam. Jadi agak tenang sedikit gitu loh ya, dibandingkan cryptocurrency lainnya. Karena banyaknya ekosistem tadi. Tapi tetap bisa naik turun, rupiah aja naik turun kok. Rupiah dengan dolar itu naik turun juga ya. Ya seperti itu, tetap ada naik turunnya. Cuma dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya mungkin lebih stabil gitu loh, lebih sedikit lebih stabil daripada yang lainnya. Jadi intinya kalau di proyek ini kita ini diajarkan nanti bagaimana cara mencairkan ke rupiah. Kalau sampai para pionir ini tidak mengerti sama sekali cara mencairkan ke rupiah dan hanya bermodalkan beli-beli barang di proyek-proyek di ekosistem, itu tidak akan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ya kebutuhan yang Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak Philip, selamat malam Mami dan semuanya. Monggo dilanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Silakan Pak. malam. Ya, jadi para pionir ini nanti kalau sudah mengerti caranya untuk menukarkan itu, wah luar biasa ya. Sudah handal, pionir yang handal. Kemudian kalau sudah punya rekening klik BCA Bisnis, wah itu berarti sudah para pionir ini sudah menjadi the real sultan ya. Sekali beli bisa langsung transfer itu miliaran rupiah kalau pakai rekening klik BCA Bisnis itu. Jadi Maaf, Pak Philip, itu kalau untuk sudah membuat BCA bisnis itu sama seperti biasa bikin BCA rekening gitu? beda, harus ada NPWP. Oh iya, oke, paham, makasih. Sudah ada NPWP dan rekeningnya tentunya sudah banyak ya, menggembung. Rekeningnya isinya banyak, itu baru bisa disetujui. Kalau sedikit-sedikit nggak bisa. Kalau sudah miliaran isinya baru bisa. Nah makanya itu nanti kalau Satu sudah setengah dicairkan cukup itu membuat rekening itu cukup setornya itu pertama kali 1 juta rupiah. Iya. Tapi ya 1 juta rupiah, tapi ya itu tadi dilihat banyak enggak uangnya gitu loh. Kalau banyak miliaran, ya oke bisa dibukakan gitu loh. Dibuatkan sama BCA-nya. Tapi kalau rekeningnya kecil ya nggak mungkin disetujui. Nggak ada Jadi salahnya setelah mempersiapkan itu ya, membuat NPWP gitu ya. ya NPWP sebentar cuma 1 jam selesai. Karena pemerintah tuh suka ya kalau ada warga negara Indonesia membuat NPWP itu wah diterima dengan Bisa sangat online. sukacita. Karena apa? Bisa online juga, iya. Kalau nggak ngerti cara online, ya bisa langsung datang ke kantor pajak. Nanti diajari semua dan dibuatkan kartunya juga nanti. Dan itu NPWP perlu loh, nanti kalau sudah jadi sultan, itu dibutuhkan itu NPWP itu. Ya, betul. Ya, untuk yang belum pernah, lebih baik langsung datang aja ke kantornya. Kalau untuk online gitu kayaknya belum paham. Iya, langsung ke Masukan kantornya nih juga buat bisa. NPWP online sekarang Pak. Kalau belum paham, lebih baik langsung datang ke kantornya. Seperti itu. Apapun sekarang bisa online, sayang. Kemarin Rani bikin mah nggak bisa, harus online nih, ada ininya alamatnya kalau mau. Iya. Ini ada. Kasih untuk masukannya, Neng Rani. Silakan lanjut. silakan untuk yang lain. Ini kesempatan langka kita bisa bicara langsung kepada Pak Philip yang kira-kira belum dipahami, silakan. Neng Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Philip mau tanya nih saya, untuk cara memperlihatkan itu nanti seperti apa tuh sistemnya untuk rupiah? Mohon Ya, maaf nanti dengan siapa ini, dari mana? Mohon maaf. Ya, terima Silakan kasih. perkenalkan dulu diri Anda. Kan pakai nama jelas. Silakan. Itu mungkin namanya dulu Kang, Bapak. Namanya dan dari daerah mana gitu. Saya dari Bogor, Jawa Barat, Pak Philip. Wah, oke. Lanjut Pak. Iya. Ya, nanti untuk merupiahkan tentunya nanti kita tunggu open mainnet, nanti kita bisa tahu informasi dari Kodim. CoinPay ini listing di exchange mana saja, entah di Huobi atau di mana. Nah, ini kalau kita sudah tahu listing di mana,
ya. Exchanger itu apa? Baru kita install ya. Oh, CoinPy ini Iya, iya, iya. ternyata listing di sini, di sini, di sini ya. Itu kita bisa install Exchanger-nya. Setelah kita install, kemudian Oke. kita daftar ya. Hmm. Kalau Exchanger itu biasanya pakai Ya. KYC ya. Kalau Oh kita gitu. install, kita langsung daftar itu KYC ya. Seperti di Oh iya, iya. Binance KYC. Hmm. Tapi sebentar aja kok itu langsung lulus kok. Oh gitu. Setelah Iya, iya. KYC, setelah lulus, nanti CoinPy kita yang ada di browser, kita transfer ke exchange tersebut yang kita tadi KYC tadi. Oh gitu. Iya, Nah, iya, iya. kita ambil alamatnya Pi-nya yang di exchange tadi, alamat walletnya kita ambil, kita copy, kemudian kita tempel di browser, terus Ya. kita kirim jumlah berapa koin. Oh Nah, gitu. setelah ditransfer, baru nanti masuk ke exchange tersebut koin kita itu, koin Pi-nya itu. Nah, Iya, kalau iya, sudah masuk di exchange tersebut, baru kita jual ke menjadi USDT. Nah, setelah Iya, iya. menjadi USDT, baru bisa ke rupiah seperti itu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Sebetulnya simpel kok, simpel Iya, kok. iya. Nanti kita ajarkan, nanti kalau sudah bisa semua, nanti merasa lebih nyaman. Betul, betul Pak Senang. Philip. Iya, iya betul Pak Philip. Berarti ada batasan limitnya berapa? Itu berapa M sekali nyairin misalkan? Ya, kalau pencairan itu memang ada batasan, tapi kalau misalkan melalui peer-to-peer itu lebih besar sih. Oh gitu. Lebih banyak. Kalau melalui Iya, iya, peer-to-peer, kayak contohnya di Binance itu lebih gede lagi batasannya. Nah, nanti iya, kita iya. lihat ya, nanti kita bisa informasikan dan kita edukasikan ke seluruh pioner. Nanti di saat setelah open mainnet ya. Kalau sekarang ini masih Iya. bingung ini. Iya, Ini CoinPy ini mau listingnya itu di mana nanti gitu loh. Ya, benar-benar. Nah, exchange-nya kan kita belum tahu. Benar-benar. Iya, iya, ya, oke. Jadi nanti tunggu sampai Oke. listing baru kita edukasi. Oke, ya, terima kasih infonya Pak Philip. Terima kasih. Oke. Baik, untuk yang lain silakan. Undani, silakan. Ya, nanti untuk keberangkatan ya, nanti bisa rombongan ya. Entah nanti Bu Haja ini nanti ya, Bu Haja Dewi yang mengatur, entah nanti diberangkatkan di hari yang sama semuanya, atau diberangkatkan per hari nyicil-nyicil gitu, terserah itu nanti gimana. Nanti saat transaksi ke Surabaya. Nah, nanti kalau sudah semua ya, pioner Bandung ini semua sudah transaksi di Surabaya, boleh mau tamasya di Jawa Timur misalnya, itu silakan nggak apa-apa. Anggap aja itu kita ini semua tamasya ya. Nanti saat transaksi di Surabaya, keluarganya boleh kok diajak. Istri, anak, suami semuanya diajak boleh. Ucapan terima kasih dari saya dan mungkin untuk dari yang lainnya gitu ya, kepada Pak Philip yang mempunyai gagasan ya untuk komunitas pionir ini. Manfaatnya banyak sekali dan kami semua merasa terbantu di sini. Betul. Untuk sama-sama belajar, saling memandu, saling memberikan informasi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua istilahnya diberikan kelancaran sampai sukses. Amin. Jangan Amin. sampai Pak Philip ini selalu setia ya untuk memberikan tuntunan kepada kita semua di sini. Sehat dan tetap semangat untuk Pak Philip dan semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga semuanya. Oh ya, ada Ayana, silakan. Barangkali ada yang belum dimengerti. Kalau ingin bertanya kepada Pak Philip, silakan. Ayana atau yang lainnya, monggo. Oh ya, terima kasih nih
Selamat malam Pak Philip dan semuanya. Salam kenal dari saya, Yana dari Bandung. Tadi Ya, malam Pak juga. Philip sempat menyinggung masalah apa ya? Misalkan kalau koin P ini nilainya mumpuni. Nah, apakah dengan pernyataan tadi dari Pak Philip seperti itu, apakah nanti koin P itu akan listingnya di harga konsensus atau bertahap seperti koin-koin yang lain, Pak? Akan aja. bertahap seperti koin-koin yang lain. Oh gitu ya. Akan bertahap, iya. Hmm. Berproses ya. Jadi kan kita sebagai pionir jadi nggak terlalu nggak terlalu berharap tekan pas listing itu dengan harga yang sesuai dengan konsensus, terus kita euforia gitu ya. Nggak muluk-muluk gitu ya, ya. Terlalu muluk-muluk, misalkan kita mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, beli itu. Tapi kenyataannya misalkan tetap aja bertahap seperti koin-koin yang lain. Nah, untuk pemesanan ini apakah nantinya itu Pak harus si vendor ini apakah dengan uang, apakah dengan koin P itu sendiri Pak? Gimana? Dengan rupiah. Dengan rupiah ya? Iya. Nah, berarti misalkan kalau seandainya kan kita pesan pesan emas, pesan mobil, pesan HP. Nah, berarti kalau begitu kita mencairkan atau menguangkan koin P itu mungkin bagi yang banyak ya mungkin bisa terlaksana ya apa yang dipesan, misalkan beli ini beli itu. Tapi gimana Pak dengan yang koinnya ya minim lah, sedikit. maaf gitu. Ya, yang minim. sedikit itu gimana? Jadi kalau koinnya yang minim ya ini kan kita terus berlanjut ya untuk penambangannya ini. Jadi yang koinnya memang kurang banyak, masih baru daftar atau bagaimana ya otomatis belum bisa ya karena koinnya masih sedikit. Jadi harus mining terus, mereka harus mining terus sampai benar-benar koinnya sudah banyak, baru nanti menyusul rekan-rekan yang lainnya yang sudah ikut program remote. Oh, gitu jadi ya. program remote ini terus akan ada, kita tunggu sampai bertahun-tahun lamanya ya, kita tunggu semuanya, para pioner. Dan saat harga mumpuni itu kalau misalnya kan kita nunggunya sampai 3 tahun pun tetap kita tunggu. 10 tahun tetap kita tunggu. Dan mungkin Pak selama ini kan yang digembor-gemborkan itu bahwa koin P ini bisa barter. Nah itu apa benar apa enggak? Gimana itu Pak penjelasannya? Ya memang untuk saat ini sebelum open mainnet kan bisa barter ini sekarang. Oh gitu ya. Jadi sebelum ya? Iya. Ini sekarang saat ini juga bisa untuk barter, kan banyak tuh di kopdar-kopdar, banyak para pionir yang barter-barter itu kan banyak. Tapi kalau untuk membeli barang dari luar itu bisa pakai koin nggak Pak? Belum bisa, belum open mainnet juga. Bukan, Belum bisa. bukan. Nanti kalau sudah open mainnet gitu maksudnya. Oh, kalau sudah open mainnet. Kalau sudah open mainnet bisa melalui ini ya, melalui marketplace ya. Tapi tergantung nanti kalau dari luar itu marketplace-nya itu sudah siap nggak untuk transportasinya itu, pengirimannya itu sudah siap apa belum. Kalau sudah bisa siap, bisa. Berarti kalau koin P ini berarti sama aja Pak ya dengan koin-koin yang lain. Jadi kan yang saya dengar bahwa P ini beda dengan koin-koin yang lain, mata uang gitu. Nah ini penjelasannya gimana Pak? Kalau cryptocurrency-nya sama persis ya. Cryptocurrency yang dihasilkan dari blockchain ya, melalui blockchain. Tapi yang membedakan itu dari
jumlah penambangnya ya terbanyak di dunia, terus ekosistemnya itu yang membedakan. Kalau cryptocurrency-nya sama, seperti itu. Iya. Ya berarti Ya, apa untuk nanti istilahnya itu untuk gini, istilahnya itu kalau manusia ya, kalau orang ya, orangnya sama, tapi yang orang yang satu ya misalnya si A ya, si A ini kuliah S2, lulus S2. Terus si B itu lulusan SMA. Nah, seperti itu. Tapi sama-sama manusianya gitu. Itu ya, kayak gitulah perumpamaannya ya. Nah, ini untuk nanti yang bisa dicairkan itu apakah dengan yang dimigrasikan koinnya, apakah hanya yang masuk ke saldo doang itu, Pak? Yang bisa dicairkan itu yang available balance. Oh, itu ya. Iya. Jadi nanti kan yang sebagian terlock up. Nah, itu nanti yang terlock up itu belum bisa untuk dicairkan. Nunggu sampai lock up-nya terbuka. Iya, iya, iya. Iya. Ya Pak, segitu aja mungkin ya. Ini untuk apa? Untuk pemahaman untuk saya sendiri. Jadi nanti pas open mainnet mungkin ya kita juga jadi ada pencerahan bahwa tetap koin P ini akan bertahap, tidak langsung misalkan dengan harga apa sesuai konsensus langsung apa sekian harganya, dan ini kan buat kita itu sebagai inilah sebagai apa? Sebagai antisipasi, jadi kita jangan terlalu muluk-muluk misalkan gini ya kita harus ya sabarlah menanti gitu. Iya. Sampai Jadi berapapun nanti saat open mainnet ya, jangan kita kecewa ya kalau sudah tahu harganya, nggak sampai ke GCV itu jangan kecewa ya. Kita tetap harus bersyukur berapapun harganya kita harus bisa legowo ya. Mensyukuri, bersyukur ya, jangan kecewa, jangan waduh kok cuma segini, jangan ya. Tetap kita syukuri. Nanti itu berproses akan meningkat sendiri harganya nanti. Percaya saya, nanti harganya cukup bagus. Ya, makanya kan khusus untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk para pionir, khususnya yang ada di grup ini, mungkin supaya jangan terlalu gimana gitu. Nah, kita lihat dulu nanti open mainnet-nya, apakah harganya sesuai dengan konsensus, apakah misalkan ini bertahap sama kripto-kripto yang lain. Nah, mungkin disinilah yang harus kita itu siap dengan apapun nanti yang akan hasilnya yang akan terima gitu aja, Pak. Iya. Cuman satu ya tetap bersyukur ya, mensyukuri itu aja sih. Iya pasti kalau itu mah, karena kan kita toh nggak mengeluarkan biaya apapun untuk menambang Iya, betul. Kita kan gratis ini nambangnya. Iya. Iya. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Silakan yang lain. Oke. Baik, terima kasih Kang Yana dari Bandung. Yang lainnya silakan. Mungkin untuk tambahan dari saya, Pak Philip, maaf. Iya. Ini sampai nanti ke open mainnet itu dan setelah open mainnet juga sebelum open mainnet FI itu kekeh dengan tidak mengadakan presale juga Pak ya. Jadi enggak ya Pak. Presale kayaknya enggak ada presale kalau enggak ada Pak ya. Enggak ada ya. Ya itu yang menjadi apa namanya yang menjadi kabar gembira juga gitu. Yang artinya jadi penambang itu katakanlah pionir itu ya. Jadi mereka adalah pemegang-pemegang koin yang sebetulnya terus tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan karena ada presale itu Pak ya. Ya katakanlah paus-paus di sana di luar sana gitu. Iya. Betul. Ya cuman saran saya nanti saat open mainnet kemudian koin Pi ini kan pasti sudah memiliki harga ya saat open mainnet. Dan apabila masih harganya itu masih belum terlalu mumpuni ya, saran saya jangan diboros-boroskan. Aset
aset CoinPay-nya itu jangan dipakai boros-boros ya. Nah, karena apa? Karena nanti setiap tahunnya akan naik. Seperti Bitcoin itu loh ya. Contohnya Bitcoin yang dulu awalnya itu seperti Pi ini ya, tidak memiliki harga ya. Akhirnya membentuk harga pertama kali adalah dengan orang Amerika yang menukarkan 10.000 Bitcoin dengan 2 loyang pizza ya. Itu kan ada videonya ya. Iya betul. Nah, Itu setelah sangat terjadi kemudian kejadian itu berlalu beberapa tahun kemudian, harga Bitcoin mencapai harga yang sangat tinggi. Nah, ini yang menukarkan dengan pizza tadi menyesal sekali ya. Karena pastinya. 10.000 Bitcoin ini nilainya kalau saat ini sudah triliun ya. Jadi Betul. orang Amerika ini sangat menyesal, dia bilang bahwa saya membeli makanan pizza itu harganya termahal di dunia, kan sampai gitu ya. Jadi dengan penuh penyesalan. Jadi saran saya nanti jangan diboros-borosin ya, saat harga masih murah. Banyak disimpan aja ya, karena itu aset yang sangat berharga nanti ke depannya. Nah, begitu saat sudah cukup mumpuni baru belanja, kan gitu. Kalau belum mumpuni jangan, kita simpen aja, jangan diboros-boroskan. Ya, Ya, kalau buat sekedar icip-icip kalau nggak apa-apa diboros-boroskan ya. ya nantinya menyesal seperti orang Amerika itu, nanti menyesal itu kan. Iya. Oh, Mas Ado, icip-icip dulu Pak Philip, icip-icip aja dulu. Icip-icip boleh Pak ya. Ya, kalau incip-incip nggak apa-apa, incip-incip dikit-dikit gitu nggak apa-apa. Seperti Kang Uti katanya. Kang Uti ini mau icip-icip padahal. Pak I juga. Silakan yang lainnya. Masih belum puas, silakan bertanya. Malam Pak Philip. Assalamualaikum Bunda Ani. Saya dari Garut mau bertanya Pak. Silakan. Gini Pak, tadi yang Bapak katakan itu akan bertahap ya harganya ya? Iya, berproses ya Pak ya, berproses. Yang saya ingin tanyakan apakah nanti akan masuk trading atau gimana? Masuk Pak, masuk di exchange itu bisa trading. Oh gitu. Itu aja Pak, makasih banyak. Selamat malam. Ya, oke, terima kasih juga. Iya, Kang Yandi. Ini nama samaran nih Kang Pak Philip. Halo Akbar. Kalau Ya, yang mengenai program remote sudah mengerti semua ya ini ya, nggak ada yang tanya mengenai remote lagi nih. Kayaknya paham Pak Philip, paham nih. Iya Pak. Yang Karena mungkin keren ya nantinya kalau sudah remote ini sudah terrealisasi, ini satu grup ini bisa satu klaster semua loh ini. Keren ya. Amin, amin. Amin. Allah. Bahkan Pak Hendar itu udah nggak sabar pengen pindah ke Bandung Pak. Mungkin yang paling luar saya Pak Philip. Hujan gede paling Pak. luar saya. Jadi kalau yang remote mengerti semuanya, ya boleh mau tanya apapun kalau gitu. Ini sedikit Pak Philip yang mungkin di luar ya. Sementara ini banyak yang mengatasnamakan PIC Jawa Barat ya. Tapi keberadaan beliau mungkin secara legalitas ya atau secara penunjukan langsung dari PIC Indonesia. Siapa sih sebenarnya yang ketua PIC gitu kan? Sementara dia membawa bendera PIC Jawa Barat dan mengadakan acara gebiar kopdar gitu ya. Nah yang saya tanyakan nih, sejauh mana PIC Indonesia untuk menindak hal yang tersebut Pak Philip? Halo Pak. Tuh bantu tuh.
Ya, nge-lag. Ya mungkin nge-lag mungkin. Sinyal. Pak Iya monitor. Mungkin Maaf, saya jaringan. barusan kena signal. Iya, kena jaringan saya juga. Iya. Ya, apa namanya, untuk PIC tersebut ya, itu sudah ada di grup ya, di channel Pineapple Indonesia. Nama-nama PIC yang sudah resmi itu tercantum di sana. Apabila nggak ada di sana, berarti dia bukan PIC. Betul. Nah, dan itu sering saya share itu, update itu. Ya yang saya tahu kan saya membaca juga list dari VIC Indonesia berikut VIC yang ada di wilayah ya Pak Philip ya. Saya baca. Iya. Nah, kebetulan untuk VIC Jabar ini kok ya mungkin ya ini konfirmasi aja ya. Iya. Anda ngambil bendera Jawa Barat, tapi cuma beliau itu tidak tercantum dalam pengurusan VIC Jawa Barat gitu, Pak Philip. Terus? Ya dia mengadakan acara kopdar, bukan nggak boleh, silakan aja sih itu hak mungkin mereka. Tapi kalau di situnya ada kata Jawa Baratnya, VIC Jawa Barat, ya mungkin perlu dipertanyakan Pak Philip ya. Bukan nama kota ya, tapi Jawa Barat gitu ya? Jawa Barat ya. Mungkin bisa info saya nanti Japri ya Pak ya? Boleh Pak. Itu mungkin saya juga udah teman-teman di grup pun ya kalau emang mau ikut silahkan, kita nggak ngelarang, silahkan aja selama itu mungkin bermanfaat. Tapi yang saya tanyakan nih, kok pengurusannya kok dia ngambil Jawa Barat gitu kan. Sementara yang saya tahu di list Pak Philip itu di VIC Indonesia ada yang namanya Mustika Dewi. Nah itu kan yang saya tanyakan, kok ini ada yang ngambil Jawa Baratnya gitu loh Pak Philip. Jawa Barat kan provinsi, luas sekali. Betul. Nggak ada itu, PIC provinsi itu belum ada. Yang ada itu PIC kota. Ya iya. Ya itu mungkin informasi aja. Langkah-langkah nanti PIC Indonesia terhadap mungkin teman-teman yang mengatasnamakan itu, nanti ada semacam apalah dari PIC Indonesia. Oke, terima kasih informasinya. Biar tertib aja Pak Philip ya, biar tertib. Iya. Oke, baik, yang lainnya mungkin yang perlu ditanyakan silahkan. Saya rasa kalau remote udah pada paham nih rekan-rekan tuh. Ya mungkin ada harapan apa gitu, mungkin bisa dikemukakan. Silakan. Itu tadi siapa yang nanya tuh untuk program ke depannya itu? Ya silakan. Ya itu siapa ya tadi ya, nggak jadi nanya tuh. Nggak jadi Mi. Yang lainnya silakan. Program ke depannya the next project ya maksudnya ya? Betul, ya, yang tadi itu. Iya. Silakan Pak. Ya, the next project itu nantinya pakai saham. Dan pembagian hasilnya itu melalui dividen. Jadi itu passive income ya untuk para pioner. Jadi ikut memiliki proyek tersebut. Misalnya nih membangun mall di kota apa misalnya. Nah, itu para pioner ikut saham di sana, otomatis mall tersebut milik bersama, miliknya para pioner. Rumah sakit juga seperti itu, sama. Jadi di mana-mana yang kita bangun itu miliknya para pioner. Jadi mall itu milik siapa? Milik pioner. Rumah sakit itu milik siapa? Milik pioner. Jadi semuanya milik pioner itu. Jadi semuanya ikut memiliki, ya. Jadi nanti pioner cukup duduk manis, dapat penghasilan seperti itu ya. Itu passive income itu.
Kalau nggak ada seperti itu, nanti lama-lama habis ini pioner ini. Kalau nggak ada income yang bagus gitu ya, lama-lama kan habis juga ya. Iya, Berapa turunan jualin habis. terus Pak. Iya, jual terus. Nah, tapi dengan adanya proyek tersebut nanti akan bisa bertambah kan gitu ya. Jadi untuk pembagian sendiri itu bagaimana investnya Pak ya? Kenapa Pak? Dihitung ya kalau untuk pembagian misalkan nanti untuk next project itu Ya nanti dikoordinasi oleh Bu Haja Dewi ya untuk para pionernya ini yang ikut the next project. Nanti sahamnya bisa beli di sahamnya, nanti ada penghasilan passive income-nya. Semuanya itu setiap project ada dividen untuk keuntungannya itu. Jadi itu memang betul-betul passive income. Jadi ada project mall, rumah sakit, kampus, terus apa lagi ya, pertanian, perkebunan, dan segala macam lah, pokoknya segala bidang. Di mana di daerah tersebut membutuhkan gitu loh ya, membutuhkan. Jadi program ini nanti itu bukan hanya untuk khusus pioner, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah tersebut bisa menikmati, bisa menggunakan, terus bisa menikmati, bisa mensejahterakan ya masyarakat Indonesia. Ini untuk betul apa yang dikatakan tadi oleh Pak Philip, nanti kalau lama-kelamaan 5 atau 10 tahun kalau kita pegang itu koin ya mungkin habis Pak ya, ada habisnya gitu. Habis lama-lama ya. Nah, kalau kita ikut project ya itu dia jadi passive income betul seperti itu. Jadi adalah kami saya pribadi apresiasi ya untuk ini karena kita masih melangkah ke apa ya, ke kehidupan yang panjang di bawah ya. Iya, dan itu bisa diwariskan. Iya betul. Diwariskan karena cucu. Jadi Ya kita nanti intinya membuat heboh bangsa Indonesia. Iya. Soalnya belum ada proyek-proyek seperti ini di komunitas. Iya, silakan Pak. Gini Pak, perihal untuk PT sendiri, untuk kantornya gimana Pak? Udah kayak misalkan pusat atau cabang seperti itu? Ya Udah nanti pasti ada nanti. Nantinya pasti ada Pak. Oh ada, ya siap. Ada pasti. Jadi ada pembentukan lagi ya Pak? Iya, itu kan proyek-proyek besar pasti ada kantornya Pak. Pasti Siap. ada itu. Mantap, mantap. Makasih Pak. Iya. Ini merupakan kabar gembira buat kita semua ya, walaupun ini udah beberapa kali dan kita tahu lah ya, kita Pak Philip membawa kita ke kehidupan yang sejahtera begitu. Jadi ini harus diapresiasi oleh kita semua karena ya gitu apa yang dikatakan tadi, ini kita itu ada habisnya kalau kita akan buat shopping terus Pak ya. Jadi, iya, lama-lama habis. Iya, it's good for invest gitu Pak ya. Sangat baik sekali jadi invest. Mungkin pertanyaan yang lainnya silakan dari rekan-rekan, silakan jangan terlalu serius, santai aja. Monggo, kalau emang udah paham, tidak ada pertanyaan lagi. Ditunggu, silakan mumpung ada waktu. Rekan yang lainnya dari Kang Acep mungkin silakan, dari Bu Indah silakan.
Bunda Yuni, silakan Bunda Yuni. Silakan Bunda Ani. Tuh Bu Ani jangan dipanggil. Mana Bunda Ani? Tadi itu ngumpet ya. Tuh, hadir cenah. Hadir cenah, cek Bu Dewi tuh. Iya, monitor Mami. Selamat malam. Aduh, Bunda Nah, nyimak dulu ya. Ya, nanti kalau sudah terrealisasi semua, se-Indonesia ya, ini para pioner bisa berkunjung antar pioner yang satu ke pioner yang lainnya. Bisa berkunjung rame-rame gitu juga bisa. Amin, amin. Sekalian apa tamasya gitu ya. Oke, mungkin yang mau bertanya dari admin pun silakan, dari admin. Mungkin dari orang Pamengpeuk, Itu Pak silakan. Kades. Silakan Pak Kades. Pak Kades tuh, Bi. Iya, katanya Bu Haja ini banyak yang nggak ngerti. Sekarang saya ada di sini nggak ada yang tanya. Oh iya. Mungkin malu Pak. Atau yang mau bertanya nggak hadir ya malam ini ya? Iya, nggak hadir. Mohon izin moderator. Silakan Pak Acep. Perkenalkan, saya Acep dari Cicalengka. Selamat malam Pak Philip. Ya, malam. Begini Pak, sebentar lagi kan Open Mainnet akan berlangsung. Yang saya tanyakan, ini tiap hari selalu ditanyakan kepada rekan-rekan, kepada Pak Henar, kepada Pak Ai dan lain-lainnya. Bagaimana nasib ini Pak, yang belum KYC dan yang masih pending atau peninjauan? Akan lulus gitu Pak? Ya itu aja pertanyaannya Pak. Makasih, selamat malam Pak. Oke, jadi jangan khawatir yang belum lulus maupun yang belum mendapatkan undangan. Core Team ini lagi sekarang ini fokusnya di hackathon dan masalah KYC memang. Fokusnya di sana sekarang ini. Jadi untuk yang belum menerima undangan, nantinya pasti akan bisa KYC tanpa terkecuali seorang pun ya. Semuanya pasti akan bisa KYC. Karena nantinya KYC itu bukan melalui undangan lagi, karena kita itu KYC itu tinggal klik langsung KYC ya, klik tombol KYC langsung KYC. Nantinya seperti itu, tidak perlu pakai nunggu undangan lagi. Karena itu tidak ada seorang pun yang tertinggal untuk KYC-nya ya. Terus yang lagi pending itu juga jangan khawatir, Core Team nanti masih fokus untuk pembenahan masalah KYC yang masih pending itu ya, karena bug ya. Itu nanti akan dibenahi semuanya dan nanti semoga semuanya bisa lancar dan bisa lulus semua. Itu yang pending itu ada 2 macam ya, bisa langsung lulus ya, bisa juga disuruh mengulang ya, ada 2 macam itu yang pending itu. Jadi hasilnya itu bisa disuruh mengulang atau bisa langsung lulus, seperti itu yang pending ya. Nah, untuk yang belum KYC nanti pasti akan bisa KYC semuanya tanpa terkecuali, seperti itu Pak. Ya, saya juga belum KYC kok sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah mengeluh dan tidak merasa khawatir karena saya tahu nantinya pasti akan bisa KYC. Nah itu ya, ini kabar baik untuk semua. Jadi yang belum KYC, yang masih pending, nggak usah dibikin stres Pak ya. Iya, nggak perlu susah, nggak. Iya. Itu nanti pasti semuanya bisa lulus ya. Betul. Asalkan bukan akun tuyul ya, akun asli itu. manusia itu pasti akan lulus. Kenapa? Karena
Pi Network tidak hanya Pi Network saja ya, seluruh cryptocurrency penambangan ya itu membutuhkan pioner. Kalau pionernya semakin banyak, itu berarti semakin good ya, semakin good, semakin banyak semakin good, karena itu kalau banyak itu harganya akan melambung tinggi. Semakin banyak pionernya itu berpengaruh ke harga juga, masalah jumlahnya penambang itu. Kalau jumlahnya penambang bisa banyak ya pasti besar, harganya tinggi. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya jumlah penambangnya cuma 1.000 orang saja, kalau 1.000 orang atau 100 orang, apa bisa tinggi? Nggak bisa tinggi kalau cuma 100 pioner. Nggak bisa, tapi kalau jumlah pionernya semakin banyak, itu akan harganya akan melejit lebih tinggi lagi. Itu berpengaruh pada harga. Nah, otomatis developer kepingin dong harganya setinggi mungkin juga. Nah, itu salah satu faktornya adalah jumlah penambangnya sebanyak mungkin. Itu. Kalau misalkan banyak penambang yang tidak lulus KYC atau banyak yang tidak bisa KYC, yang rugi siapa? Yang rugi juga developer. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti core team itu akan memikirkan bagaimana seluruh pioner ini bisa lulus, bisa lebih banyak ya. Bukan cuman sedikit orang, tapi semakin banyak semakin good, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Philip obrolan malam ini. Iya, Terima kasih Pak Philip, terima kasih atas pencerahannya. ini ada Ya, yang baru hadir ya, Bunda Esther. Selamat malam Bunda Esther. Terima kasih udah gabung di obrolan malam ini. Barangkali Bunda ada yang mau dipertanyakan, silakan. Kebetulan ini kita semua sedang bersama Pak Philip. Monitor Bunda Esther, silakan. Malam semua. Ya, malam. Selamat Saya nyimak aja lah. Udah dengerin penjelasan Pak Philip aja udah. Oke Bunda, Oke. makasih. Ya. Lanjut Ahendar, silakan. Oke, terima kasih Bunda Esther. Simak Sama-sama terus. Pak. Mungkin pencerahan juga ya buat kita semua dari Kak Philip tentang proyek-proyek nanti ke depan. Pi Network ini luar biasa. Mungkin dari grup ini Pak Philip butuh kita selalu mengedukasi nanti ke depan untuk biar pintar semuanya. Kata Pak Philip tadi kan harus bisa semua mempiatkan kan ya, mempiatkan. Iya, bisa mandiri. Bisa mandiri gitu kan. Nah, itu mungkin, jadi nanti kalau sudah bisa mempiatkan sendiri ya melalui exchanger, itu bisa berlaku untuk semua cryptocurrency ya. Mungkin para pioner ini yang ada di grup ini ya di Bandung ini bukan hanya menambang koin Pi saja, mungkin ada juga menambang koin cryptocurrency. Betul Pak. Aduh, petirnya luar biasa. Saya di teras. Oh iya, lagi hujan ya. Kebetulan di Bandung juga hujan Pak. Belum hujan tapi petirnya nyala-nyala. Ya, ngeri ya. Itu logo petir. Ya. Ini juga sama, gede-gede. Nggak tahu Iya. tuh di Turki. Kalau di Turki nggak tahu gimana tuh. Oke. Aman. Kalau di Bogor aman, Bogor cerah, terang benderang Ya, bulan. mungkin gitu ya Pak. Gimana waktunya berapa menit lagi? Gimana, Hendar? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, saya kira cukup mungkin ya. Tapi kalau masih tunggu dulu sekitar 5 menit lagi. Ke teman-teman yang masih penasaran nih, mau tanya silakan. Ya mungkin Pak Hendar kita sampai Mami maaf nih mungkin sampai jam 10 saja gimana? Oke, mangga. Ya. Dari rekan-rekan semua ya untuk hal-hal lain mungkin kita bersama Pak Philip ya
silakan. Jadi lebih enjoy aja lah gitu. Silakan bertanya. Ini dari KDE Pak Pandang, silakan. Umi, silakan Umi. Mana? Pak Arif, Pak Udin dari Subang, silakan. Pak Derajat, yang lain silakan. Assalamualaikum Teh Neng monitor. Silakan nanya Teh Neng. Neng Karnida. Silakan Teteh. Halo, Assalamualaikum. Saya mau tanya nih. Bertanya. Ya, silakan Pak. Ini kemarin untuk Ya, tadi kan meneruskan ya Pak Philip. Tadi saya sedikit mencatat yang perlu digarisbawahi bahwa betul kata Pak Philip, kita harus mandiri dalam hal untuk FI ini, termasuk yang lain juga, kripto yang lain, bahwa kita kalau udah pintar untuk memfiatkan, itu mungkin yang harus kita terus edukasi ke rekan-rekan untuk lebih pintar lagi kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, terutama yang tadi Pak Philip bilang harus bisa dari FI ke exchange terus jadi rupiah gitu kan. Nah, ya, itu betul. saya garis bawah itu sangat luar biasa Pak Philip. Mungkin yang tentang remote tadi, subhanallah itu nanti proyek-proyek ke Pak Philip ini insya Allah kita jadi keluarga besar, satu klaster PIC Jawa Barat khususnya kumpul semua, jadi alhamdulillah nanti ke depannya. Terus yang lain mudah-mudahan nilai atau harga FI ini ya mudah-mudahan harapan kita GCV ya Pak Philip gitu kan. Amin. Amin. Harapan kita semua tuh. GCV ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa di bawah dulu, tapi tidak terlalu di bawah. Iya betul Pak, nggak terlalu di bawah. Nggak terlalu di bawah lah, janganlah Pak ya. Ya iya. Pengalaman pribadi sama Pak, saya dengan menambang core, harapan saya sih gede gitu ya. Iya. Tapi kan, nah itulah yang namanya juga kripto ya. Namanya harapan ya. Oh, kasih betul. harganya tinggi ya, alhamdulillah kan gitu ya. Betul. Ini yang saya salut ke Pak Philip, setiap diundang sama VIC Jawa Barat ini selalu hadir, alhamdulillah. Luar biasa kesediaan waktunya Pak Philip, meluangkan waktunya. Itu yang sangat kami menghormati Pak Philip di sini, Pak Philip. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ini menyita waktu istirahat, terusnya ini waktu istirahat ya. Kami undang ke sini untuk mengedukasi ke kami pionir-pionir yang ada di Bandung ini ya, dan Jawa Barat umumnya gitu. Terima kasih dari kami. Ya, sama-sama Pak. Pak Abdul, rekan-rekan mungkin kira-kira kalau tidak ada pertanyaan lagi. Barusan Pak Hendar, barusan ada yang mau tanya. Boleh, silakan. Pak 91736 gitu ya, nggak salah. Adang ya. Pak Adang kalau nggak salah. Cuma tadi agak kepotong. Iya. Gini saya mau tanya. Untuk saya kemarin mendaftarkan PKL. Biasanya kan pakai langsung dari akun Pi. Ternyata dia mintanya akun Google kan. Akhirnya mentok lah gitu. Terus saya jalan keduanya, dia mendownload dulu di Play Store. Baru pas yang mengundangnya baru pakai undangan. Perasaan itu sama aja apa gimana? Gimana tuh? Undangan itu maksudnya
undangan join di ini di Pay Network. Kan biasanya kan langsung dari akun. Nah, karena saya permintaan mentoknya di akun Google dia susah masuk, kadang-kadang suka lupa tuh itunya. Apa namanya tuh? Sandi Google-nya. Akhirnya jalan keluarnya mendownload di Play Store. Nah tapi ujung-ujungnya kan minta yang mengundangnya siapa. Tapi itu kira-kira sama nggak itu? Yang dari gitu maksudnya. Jadi asalnya sudah ada akun ya, akunnya sudah ada, terus ganti HP gitu ya? Enggak, maksudnya bukan begitu. Pas mau daftar kan biasanya kalau daftar kan ujung-ujungnya suka nanyain akun Google kan biasanya. Sedangkan yang punya handphone akun Google-nya dia lupa sandinya. Akhirnya Akun mentok Google. di situ. Akun Google kan di handphone suka ada akun Google-nya. Sandinya suka lupa gitu. Sandi HP-nya. Akhirnya Kalau Pak ini kan yang pendaftar ini yang ditanyakan kan yang dimintain itu nomor HP atau Facebook itu aja. Oh gitu. Terus untuk mendownloadnya di Play Store sama aja. Biasanya di Play kan Store. mendownloadnya buat aman ya. Dari situ ngambil. Iya. Dari Play Store, kemudian nanti kalau daftar ya pengguna baru daftar, download dari Play Store, kemudian nanti ada pendaftaran itu ada 2 pilihan melalui Facebook atau nomor handphone. Kalau melalui Facebook ya itu nggak perlu kata sandi, tapi kalau melalui handphone memerlukan kata sandi. Iya betul, ya benar-benar. Oke, kalau begitu aman ya. Aman. Oke, terima kasih Pak Philip. Oke. Ya, kita masih punya waktu 10 menit untuk yang lain, silakan sebelum diskusi dan tanya jawab ini kita tutup. Kita masih ada waktu 10 menit. Untuk yang lain silakan. Iya, halo, yang lain gimana? Halo. Mana, Adul? Siap ya. Cukup mungkin mohon izin Pak. Diakhiri aja lah lagi ini. Oke, yes. Ya. Mungkin untuk penutup silakan kami persilakan kepada Pak Philip untuk kesimpulannya Pak Finder ya. Gitu kan. Iya. Oke, rekan-rekan pioner semua, untuk program remote ini saya mohon dukungannya ya dari semua pioner. Intinya kalau kita semua itu bersatu, apapun bisa kita lakukan. Betul. Kalau kita berai, sudah buyar sudah ya. Jadi saya mohon dukungannya. Kalau kita bersatu, kita akan bisa melakukan semuanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu ya. Jadi saya mohon dukungan dan kerjasamanya, kita saling mendukung antar satu dengan yang lainnya. Kita semua nanti bisa bersatu untuk membangun komunitas Pi Network Indonesia, juga membangun bangsa Indonesia. Seperti itu. Bersama-sama. Amin. Kompak semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Philip atas segala kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf ya mungkin kurang penyajiannya kurang sempurna. Juga dari VIC Jawa Barat, seluruh mungkin dari admin dan ketua serta anggota, mengucapkan terima kasih banyak. Khusus buat Pak Philip, malam ini bisa hadir memenuhi undangan yang kami undang. Terima kasih sekali buat rekan-rekan yang telah hadir. Semua admin, stakeholder yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Kami juga moderator, kalau ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini malam ini tertutup dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi kita ke depan
dan mungkin dapat ilmu yang kita dapat di diskusi ini. Terima kasih semuanya, Pak Philip. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya juga. Malam, Pak. Terima kasih Malam. kepada semuanya. Assalamualaikum Pak Philip. Ya, sama-sama. Saya mohon izin, saya sebagai moderator mohon izin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.